Tonight, my sermon title is Cry Out to God. Hari ini judul khotbah saya adalah Menangislah kepada Tuhan. And we will explore the prayer of Jabez. Dan kita akan menelusuri doa Yabez. What we can learn from this prayer and how we can apply it in our lives daily according to the correct biblical context. And what is the most significant truth about Jabez's prayer that many are actually not aware? Apa yang bisa kita pelajari dari doa ini dan bagaimana kita bisa menerapkan doa ini di kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan konteks Alkitabiah yang benar. Dan apakah kebenaran yang paling penting dalam doa Yabez yang banyak orang tidak ketahui? Okay, let us take a look. First Chronicle chapter 4 verse 9 to 10. Now, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain." And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. Mari kita lihat dari 1 Tawari 4 ayat yang ke-9 sampai 10. Yabez lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Nama Yabez diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabez berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga aku tidak menyebabkan kesakitan." Dan Allah mengabulkan permintaannya. Many Christians, out of their greed and foolishness, they only read the blue part, okay? The blue part of the scripture, because they are only seeking for prosperity and blessings. But today, I want to present to you the complete explanation of this scripture. Banyak orang Kristen karena keserakahan dan kebodohan mereka hanya membaca bagian biru ini dari Alkitab karena yang mereka cari hanyalah kemakmuran dan berkat. Hari ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian semua penjelasan yang utuh dari Alkitab. You know what is the blue part that I'm referring to, right? Kalian tahu kan bagian biru yang mana yang sedang aku katakan? You can take a look at the slide, the blue part, okay? Bisa dilihat dari slide-nya, itu bagian yang biru. So to begin, let us look at why his mother named him Jabez. Jadi mari kita mulai dengan melihat mengapa ibunya menamakan dia Yabez. Jabez's mother named him actually for her pain. Ibu Yabez menamakan dia karena kesakitannya. In original text in Hebrew, Jabez is actually Yabez, means to grieve, vex, and experience pain. Jadi Yabez itu nama aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Yabez, artinya sedih, menyusahkan, dan mengalami rasa sakit. Jabez's mother had a very difficult delivery. She was in so much pain during labor, and the only thing that she wanted most for her child was to remind him the pain that she caused her. So she named the child Yabez, painful. Ibu Yabez mengalami proses persalinan yang sangat sulit. Dia sangat kesakitan. Dan satu hal yang paling dia inginkan, dia ingin mengingatkan anaknya akan rasa sakit yang anaknya timbulkan padanya. Maka dari itu dia menamakan anaknya Sakit. That might sound unusual to us, right? But it actually happened frequently in Hebrew stories. Ini mungkin kedengarannya sangat asing untuk kita, bukan? Tetapi ini sering terjadi di dalam kebudayaan Yahudi. And in those days, there is no letter J
in Hebrew. In fact, there is no letter J in any language until the 14th century. So, for example, the letter is actually Y and not J. It is Yeshua, not Jesus. Jadi di zaman dulu tidak ada huruf J di bahasa Yunani, bahkan tidak ada huruf J di bahasa apapun sampai abad ke-14. Jadi kayak hurufnya biasanya itu adalah Y, bukan J. Makanya dari itu Yeshua, bukan Jesus. So in the same manner, there is actually no prayer of Jabez. There is only the prayer of Yabez, means the prayer of pain, not the prayer of prosperity. And now translated to Jabez. Jadi sebenarnya tidak ada doa Jabez, adanya doa Yabez, doa kesakitan, bukan doa kemakmuran. Dan sekarang diterjemahkan sebagai Jabez. And because we don't read the original text in Hebrew, we often do not see the connection between in pain Yabez as compared to Jabez. Dan karena kita tidak membaca Alkitab dalam bahasa Yahudi, kita jarang melihat hubungan di antara dalam kesakitan Yabez dibandingkan ke Jabez. Jabez is actually asking God not to harm him in the way his name implies. In other words, this prayer is an appeal to God not to fulfill his supposed destiny, that everyone is made to perceive him through his given name. He wanted so much for God to help him be a blessing to others instead of bringing pain. He wanted so much to be rid of the meaning of his given name. Jabez meminta Tuhan untuk tidak menyakiti dia seperti yang tersirat dari namanya. Dalam kata lain, doa ini adalah seruan kepada Tuhan untuk tidak memenuhi takdirnya dari tanggapan orang lain terhadap namanya. Dia sangat ingin Tuhan membantunya agar dia bisa menjadi berkat untuk orang lain daripada membawa kesakitan kepada orang lain. Dia sangat ingin membuang makna dari namanya. So his mother apparently thought that her own experience, her personal experience, would set the tone for the life of her son. But Jabez prays that it won't. It is as simple as that. So please take note that the prayer of Jabez has got nothing to do with prosperity or wealth. Ibunya rupanya berpikir bahwa pengalamannya dia sendiri akan menentukan kehidupan anaknya. Tetapi Yabez berdoa agar itu tidak terjadi. Sesederhana itu. Jadi tolong dicatat bahwa doa Yabez tidak ada hubungannya dengan kemakmuran atau kekayaan. Friends, you and I were also given a name not on our own choosing, right? The name you were given was an encapsulation of what your parents thought about you. Anda dan saya juga diberi nama yang bukan pilihan kita sendiri kan? Nama yang diberikan untuk Anda adalah sebuah ekspresi atau lambang dari apa yang orang tua Anda pikirkan tentangmu. Perhaps it was a family tradition, or perhaps the name of a special relative or someone of importance to them, or perhaps it was a random choice from a list. Mungkin mereka pilih dari nama seorang anggota keluarga yang istimewa atau seseorang yang penting dalam hidup mereka, atau mungkin saja pilihan dari sebuah daftar nama. But whatever the reason for naming you, it wasn't your choice. Tapi apapun alasan mereka menamakan Anda, itu bukan pilihanmu. And listen to this, the identity tied to the name wasn't you, it was someone else. Dan dengar ini ya, identitas yang terikat di nama itu bukanlah Anda, itu adalah orang lain. God, let me have my own identity. Let me be who I am, not who I am expected to be.
That is the real prayer of Jabez, one that each of us can pray too. Tuhan, berikanlah identitasku sendiri. Biarkanlah aku menjadi diriku yang sebenarnya, bukan apa yang mereka harapkan dariku. Itulah arti sebenarnya dari doa Yabes, sebuah doa yang masing-masing dari kita juga bisa doakan. Can you imagine, friend, what Jabez have to go through in his entire life? Can you imagine this? If your mother, from the day you were born, call you painful from morning until night every time when she need to call you. Apakah Anda bisa bayangkan apa yang Yabes harus alami di sepanjang hidupnya? Coba Anda bayangkan jika dari lahir ibumu sendiri sudah memanggilmu sakit. Dari pagi sampai malam dipanggil sakit. Can you imagine when your sibling play with you or when they need to address you, they call you, "Hi, painful. Hello, pain." Coba Anda bayangkan kalau misalnya adik atau kakakmu mau main sama kamu, memanggilmu, panggilnya, "Hei sakit, hei sakit." And can you imagine when you go to school, everyone call you pain and your teacher call you pain. Coba bayangkan kalau ke sekolah saja Anda dipanggil sakit, guru-gurumu memanggilmu sakit. And can you imagine when you go to work, your colleague, your supervisor, your manager, your bosses call you Mr. Pain, how are you today? Dan bayangkan kalau di kantormu kalian pergi kerja, teman-teman kerjamu, manajermu, bosmu memanggilmu, "Hai sakit, Mister sakit, Tuan sakit." Can you imagine the condition of Jabez? The reality of all his everyday challenges and struggle, just having to deal with one thing, the negative aspect of his name. Apakah Anda bisa bayangkan kondisi Yabes? Kenyataan dari semua tantangan dan pergumulannya sehari-hari yang hanya berurusan dengan satu hal, yaitu sisi negatif dari namanya. But yet, the Bible records that Jabez was more honorable above his brothers, despite being named painful, despite being called pain. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya, meskipun dinamakan sakit, meskipun tiap hari dipanggil sakit. As a pastor, I often hear many people complain about their life. Many Christians blame their parents for not doing enough for them. They blame their spouse for not being there for them. And they also blame their life for not being fair to them. And they even blame God for not giving them according to what they want. Sebagai seorang pendeta, saya sering mendengar banyak orang mengeluh atas kehidupan mereka. Banyak orang Kristen menyalahkan orang tuanya. Mereka tidak berbuat banyak untuk membantu mereka. Mereka menyalahkan pasangannya karena tidak ada untuk mereka. Mereka menyalahkan hidup mereka karena tidak adil untuk mereka. Dan mereka bahkan menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak melayani dan menuruti tuntutan mereka. They blame everything. They blame everyone for every bad decision made. And they complain. And they cry in despair and misery when they have to face the consequences of their own foolishness, their own greed, and their own inability to trust and obey God. Mereka menyalahkan semua hal dan semua orang untuk setiap keputusan yang buruk yang mereka sendiri perbuat. Dan mereka mengeluh dan menangis dalam keputusasaan dan kesengsaraan mereka ketika mereka harus menghadapi akibat dari kebodohan, keserakahan, dan ketidakmampuan mereka untuk percaya dan taat kepada Tuhan. So what can we learn from Jabez? Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Jabez? Your situation, your condition, yes, includes your circumstances, includes your past hurts, or what others may inflict on you, does not shape you and cannot govern you if you choose not to allow it. Situasi Anda, kondisi Anda, keadaan Anda, ya,
termaksud penderitaan Anda di masa lalu atau kesakitan orang lain berikan kepadamu, tidak membentuk Anda dan tidak dapat mengatur kehidupan Anda apabila Anda memilih untuk tidak mengizinkannya. So what did Jabez do? Jadi apa yang Yabes lakukan? Point number 1, which is the most important point. Poin nomor 1, yaitu poin yang paling penting. Jabez cried to the God of Israel. Yabes menangis kepada Tuhan Israel. Crying out is voicing a fervent petition to God. Menangis adalah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Okay, various passages throughout the Bible instruct believers to cry out to God in times of trouble. Oke, ada beberapa bagian di Alkitab yang mengajarkan umat Tuhan untuk menangis kepada Tuhan pada masa-masa sulit. Psalm 34:17, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Mazmur 34 ayat yang ke-17, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. And Psalm 56:9, the Bible says, when I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me. Mazmur 56 ayat yang ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Tuhan memihak kepadaku. You see, scripture give a very clear definition and description in its original language. What does it mean to cry out to God? And how did his people cry out to him? Jadi Anda bisa lihat Alkitab memberi definisi dan deskripsi yang sangat jelas dalam bahasa aslinya apa artinya berseru kepada Tuhan dan bagaimana umatnya berseru kepadanya. Let us go through a few different type of how we cry out to God. Mari kita lihat bagaimana cara-cara kita bisa berseru kepada Tuhan. In the Nehemiah chapter 9 verse 9 is a cry of a deep affliction. In the Hebrew is called za'ak. You saw the affliction of our fathers in Egypt and heard their za'ak by the Red Sea. Di Nehemia 9 ayat yang ke-9, tangisan kesedihan yang penuh penderitaan, za'ak. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. And in Exodus chapter 15 verse 25, you see Moses cried out to God. What kind of crying out to God is this? This is Moses sa'ak. Okay, Moses sa'ak to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. Di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25, Musa menangis. Tangisan Musa ini tuh tangisan yang berteriak minta tolong. Sa'ak di bahasa Ibraninya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. And what about Jabez? Okay, Jabez cried on the God of Israel. Cried here is kara. Jabez kara on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed. God granted him what he requested. Dan bagaimana dengan Yabes? Yabes berseru kepada Allah Israel. Berseru di sini itu artinya berseru nangis dengan suara kencang. Kara. Jadi Yabes kara kepada Allah Israel dan katanya, kiranya engkau memberkati aku benar-benar, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Then we can also read that the men of Judah gave a shout. A shout here in Hebrew is ruah. Okay, so then the men of Judah gave a ruah, and as the men of Judah ruah, it came to pass that God smote Jeroboam and all Israel.
Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Memekikkan pekik perang itu di bahasa Ibraninya adalah ruah. Dan pada saat orang Yehuda itu ruah, Allah memukul kalah Yeroboam dan segenap orang Israel. And then we also learn in Psalm 145:19, He will fulfill the desire of them that fear Him. He will also hear their cry. Cry here is a cry for help. Deep cry for help is shafar, and will save them. Dan ia juga melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengar teriak mereka minta tolong. Jadi teriak minta tolong di sini di bahasa Ibraninya adalah syafah. Syafah itu seperti nangis minta tolong. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Ini ada di Mazmur 145 ayat yang ke-19. Let us continue a few more. He forget not the cry of the humble. That is in Psalm chapter 9 verse 12. Okay. Here the cry is saka. Okay. He forgot not the cry of the humble. A cry of deep distress in Hebrew. Saka. Jadi kita juga bisa lihat ya beberapa contoh lagi di Mazmur pasal yang 9 ayat yang ke-13. Jadi teriak sakah, mereka tidak dilupakannya. Teriak sakah itu artinya tangisan kesedihan yang mendalam. Saka di bahasa Ibraninya. And then we also read in Matthew chapter 14, 30 to 31, this is a cry out in fear. What happened when Apostle Peter walked on the water at the invitation of Jesus? Peter was afraid and beginning to sink, and he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. This is to cry out in fear, which is krazo in Greek. Dan kita juga bisa lihat lagi di Matius 14:30 yang ayat yang ke-31. Ketika Rasul Petrus jalan di atas air, Petrus ketakutan dan mulai tenggelam. Dia berteriak, krazo, krazo. Dan itu artinya dari bahasa Yunani itu berteriak dalam ketakutan. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. One last one, a blind man in Jericho heard that Jesus was passing near him, and he bowed, he cried, okay, this is in Greek, and saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And Jesus said unto him, receive thy sight, thy faith hath saved thee. Dan yang terakhir di Lukas 18 ayat yang ke-38, seorang buta di Yeriko mendengar bahwa Yesus sedang lewat di dekatnya dan dia berseru, dia wow, Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Dan Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. So bow is to implore with strong voice to beg for mercy. Jadi bow adalah memohon dengan suara yang kuat untuk belas kasihan. So crying out to God is an act of desperation and total concentration. This action is a fervent expression of faith in God and trust in His goodness and power to act on your behalf. Jadi menangis kepada Tuhan adalah tindakan putus asa dan konsentrasi total. Tindakan ini adalah ekspresi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepercayaan akan kebaikan dan kuasa Tuhan untuk bertindak bagi Anda. But friends, to cry out to God, you need to have the following measures in place to effectively bring about a change in our character that demonstrates spiritual maturity. Tapi teman-teman, untuk menangis kepada Tuhan, engkau perlu memiliki langkah-langkah berikut untuk secara efektif menghasilkan perubahan dalam karakter kita dan menunjukkan kedewasaan rohani. So, A, it takes humility. Jadi A, diperlukannya kerendahan hati. Pride makes it difficult to admit that we cannot solve our problem or overcome obstacles.
Kesombongan membuat kita sulit untuk mengakui bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita atau mengatasi hambatan. It is proven in His written word that we need God the Father. We need Christ our Messiah. We need His Holy Spirit. It is always true that we need God's help because He is the vine and we are the branches. Remember Jesus said, without me you can do nothing. Sudah terbukti di firman yang tertulis, kita perlu Tuhan Bapa kita perlu Kristus Mesias kita perlu Roh Kudusnya. Selalu benar bahwa kita perlu bantuan Tuhan karena Dia adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya. Ingatlah Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. While God does resist the proud who believe they have no need of Him, He delights in a broken and contrite heart that humbly seek His aid. That's why Psalm 9:12, the Bible says, He forget not the cry of the humble. Sementara Tuhan menolak orang yang sombong, yang percaya bahwa mereka tidak membutuhkan Dia, Tuhan senang dengan hati yang hancur dan menyesal, yang dengan rendah hati mencari pertolongannya. Maka dari itu Mazmur 9:12 Dia mengatakan Dia tidak melupakan seruan orang yang rendah hati. Something for you to ponder. Many people come to Jesus because they want something from Him. Miracle, provision, healing, quick fix, prosperity. How many come to Jesus asking for nothing except to please Jesus and obey His commands? Sesuatu untuk Anda semua renungkan. Banyak orang datang ke Yesus karena mereka menginginkan sesuatu darinya. Mujizat, penyediaan, kesembuhan, solusi cepat, kemakmuran. Seberapa banyak ada orang yang datang kepadanya tidak meminta apa-apa selain untuk menyenangkan Yesus dan mematuhi perintahnya. B, you need a surrendered heart. B, Anda perlu hati yang berserah. When a situation becomes so desperate that only God can deliver you, crying out represents total, unconditional surrender to Him and His way. Don't try to bargain with God. Instead, confess, repent, and totally surrender yourself to His perfect will. Just like what the Bible says, I cried unto Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God which hath not turned away my prayer, nor His mercy from me. Saat situasi menjadi begitu putus asa sehingga hanya Tuhan satu-satunya yang bisa melepaskan Anda, menangis melambangkan penyerahan total tanpa syarat kepadanya dan jalannya. Jangan mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Akuilah, bertobatlah, dan serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada kehendaknya yang sempurna. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dari dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ini ada di Mazmur 66 ayat yang ke-17 sampai 20. C, plead for mercy. C, memohon belas kasihan. Apart from Christ, we have no value that merits God's favor. When driven to a point of despair or destruction, your unworthiness before God often become more apparent, motivating you to cry out to Him for mercy. Just like what in Lamentation, the Bible says, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness.
Di luar Kristus, kita tidak memiliki kelayakan apapun untuk diperkenankan kepada Tuhan. Ketika kita didorong ke dalam titik keputusasaan atau kehancuran, ketidaklayakan Anda di hadapan Tuhan menjadi semakin jelas, dan ini memotivasimu untuk menangis, untuk meminta belas kasihan kepadanya. Seperti yang apa dikatakan di Ratapan 3 ayat ke-22 sampai ke-23. Ini adalah belasan kasihan Tuhan bahwa kita tidak habis, karena belas kasihannya tidak pernah gagal, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. D. Acknowledge our helplessness. D. Mengakui ketidakberdayaan kita. Do you tend to believe that you need God's help with only the really hard issues and matters of life? Apakah Anda cenderung percaya bahwa Anda cuma membutuhkan pertolongan Tuhan hanya dalam masa-masa sulit? No, we need God in every situation we are in. Your cry to God acknowledges His ability to do what no one else can do. Tidak. Kita perlu Tuhan di dalam segala situasi yang kita alami. Engkau menangis kepada Tuhan, mengakui kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang siapapun tidak bisa lakukan. Do you remember during the storm on the Sea of Galilee, the disciple acknowledged Jesus' power to rescue them when they cry out, Lord, save us, else we perish. Apakah Anda ingat pada saat badai di lautan Galilea, para murid mengakui kuasa Yesus untuk menyelamatkan mereka saat mereka berseru, Tuhan selamatkan kami binasa. And after Jesus said to the storm, peace, be still, the sea was calm immediately. Then he said to his disciple, if you say you trust me, then trust me. Friends, are you able to trust Jesus with all your heart? Or do you struggle with your fear and anxiety that cause you to worry instead? Setelah itu Yesus berkata kepada badai, damai, tenanglah. Lautnya kembali tenang. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, jika engkau berkata kamu mempercayaiku, maka percayailah aku. Apakah engkau bisa percaya kepada Yesus dengan segenap hatimu, atau engkau bergumul dengan ketakutan dan kecemasan yang malah membuat Anda khawatir? E. Desperately need God. E. Sangat membutuhkan Tuhan. Crying out to God is an admission of one's coming to the end of self and placing hope in God alone. Just like what the psalmist declared in Psalm 18:6, in my distress I call upon the Lord, and I cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Menangis kepada Tuhan adalah pengakuan akan akhir dari diri sendiri dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Pemazmur menyatakan di Mazmur 18 ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Tuhan aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Friends, have you ever wondered why when you cry out to God, nothing happens? Teman-teman, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sewaktu Anda menangis kepada Tuhan, tidak ada apa-apa yang terjadi? I want you to consider this, okay? Saya mau Anda pertimbangkan ini. Do you really need God, or you only need Him to take away your trouble? Apakah Anda benar-benar butuh Tuhan, atau Anda perlu Tuhan untuk menghilangkan masalah Anda? Are you willing to let God have His way, or do you still insist on having your way? Apakah Anda bersedia untuk membiarkan Tuhan menerapkan jalannya, atau Anda masih bersikeras untuk mengambil jalan Anda sendiri? Or do you cry out to Him to fulfill His purpose, or is it only to fulfill your personal ambition, agenda, and what you want?
Apakah Anda menangis kepada Tuhan untuk memenuhi tujuannya atau cuman untuk memenuhi ambisi dan agenda Anda sendiri? I would strongly encourage you to change your way. Saya sangat menganjurkan Anda untuk mengubah cara Anda. The Bible is filled with illustration of God's answering the cries of His people. Alkitab dipenuhi dengan ilustrasi-ilustrasi tentang Tuhan yang menjawab tangisan umatnya. A few examples of occasion when individuals cry out to God and God heard and delivered them. Ini adalah sebagian contoh-contoh kejadian ketika masing-masing orang menangis kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka. Elijah cried out to God and God revived a dead child. Elia berseru dan Tuhan menghidupkan kembali seorang anak yang sudah meninggal. You can read at your own time later, is in 1 Kings chapter 17 verse 20 to 22. Anda bisa baca sendiri entar di dalam waktu Anda yang luang di 1 Raja-Raja 17 ayat yang 20 sampai 22. Let us move on. Jehoshaphat cried out and God delivered him from death. Mari kita lanjut. Yosafat berseru dan Tuhan membebaskannya dari kematian. You can read later on your own in 2 Chronicles chapter 18 verse 31. Anda juga bisa baca sendiri nanti di 2 Tawari 18 ayat yang ke-31. Let us move on. Hezekiah cried out and God gave him victory. Ayo lanjut lagi. Hizkia berseru dan Tuhan memberinya kemenangan. That's in 2 Chronicles chapter 32 verse 20 to 21. Itu ada di 2 Tawari 32 ayat yang ke-20 sampai 21. And you can also read later on in Mark chapter 10 verse 46 to 52. Blind Bartimaeus called to Jesus, cried out to Jesus, and Jesus restored his sight. Dan Anda juga bisa baca nanti di Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Bartimeus yang buta memanggil Yesus dan Yesus memulihkan penglihatannya. Friends, let us be quick to cry out to God in humility, in sincerity, surrendered, and plead for mercy, acknowledging our helplessness and desperately need God. Teman-teman, marilah kita cepat menangis kepada Tuhan dalam kerendahan hati, ketulusan, berserah, dan memohon belas kasihan, mengakui ketidakberdayaan kita dan sangat membutuhkan Tuhan. Because in Psalm 145:19 the Bible says God will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Karena di Mazmur 145 ayat yang ke-19 Tuhan sudah berkata, Tuhan akan memenuhi keinginan orang-orang yang takut akan Dia. Dia juga akan mendengar teriakan mereka minta tolong dan akan menyelamatkan mereka. Crying out in prayer to God is not a way of twisting God's arm, okay? Nor is a method to be employed to get more result we desire. Menangis dalam doa kepada Tuhan bukanlah cara untuk memelintir tangan Tuhan, juga bukan cara untuk mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Friends, you do not need to assume a special position of prayer or say a certain words, okay? Teman-teman, Anda juga tidak perlu mengambil posisi doa yang spesial atau mengucapkan kata-kata tertentu, oke? Crying out involve only fervent, wholehearted prayer, not just routine recitation or empty declaration. Menangis melibatkan doa yang sungguh-sungguh sepenuh hati, bukan hanya pelafalan deklarasi atau pernyataan rutin. Sometimes it might happen in public but not necessarily, okay? It might be loud but also not necessarily.
Kadang bisa saja itu dilakukan di depan umum, tapi belum juga perlu. Kadang bisa juga dengan suara keras, tapi belum tentu juga perlu. Consider this verse in Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13. Then you shall call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Pertimbangkan ayat-ayat ini di Yeremia pasal 29 ayat ke-12 sampai ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. You know, many years in ministry, I have seen Christians, when in trouble, they either cry in self-pity or throwing a pity party for themselves, or they cry out to others in search of a place to dump their sorrows and frustration. Bertahun-tahun dalam pelayanan, saya telah melihat banyak orang-orang Kristen sewaktu ada dalam masalah, mereka menangis dan mengasihani diri sendiri atau mengadakan pity party atau pesta belas kasihan untuk diri mereka sendiri, atau mereka menangis ke orang lain dan mencari tempat untuk membuang kesedihan dan rasa frustrasi mereka. Especially in Indonesia, a lot of women like to curhat for hours without having real solution and without wanting for a real change. Apalagi di Indonesia, banyak sekali wanita-wanita suka curhat berjam-jam tanpa mendapatkan solusi yang nyata dan tanpa mau berubah. Curhat means dump. Curhat itu artinya membuang. They only end up complaining and getting more negative about their predicament, storing up for themselves even more bitterness, even more pain, even more negative, even more despair. Mereka akhirnya hanya mengeluh dan menjadi lebih negatif tentang kesulitan mereka. Jadi akhirnya mereka menyimpan lebih banyak lagi kepahitan, lebih banyak lagi kesakitan, dan lebih banyak lagi keputusasaan. Okay, let us continue. Point number 2. Oke, mari kita lanjutkan. Poin nomor 2. This is the most favorite, the most favorite part, but yet the most misunderstood part. Ini adalah bagian yang paling terfavorit, tetapi bagian yang paling sering disalahpahami. In Indonesia, you even have a song for this, right? Di Indonesia kita bahkan ada lagu untuk ini, ya kan? Michelle know how to sing the song. Aku bisa bernyanyi Can you lagunya. please sing, please? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, it's always berlimpah-limpah, okay? Let me share with you this part in complete biblical context. Iya, selalu dinyanyikan dengan berlimpah-limpah. Tapi mari sekarang saya jelaskan kepada Anda apa sih artinya ini di dalam konteks Alkitabiah yang tepat. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my border, that your hand might be with me and you would keep me from evil. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Bruce Wilkinson made significant mileage out of this obscure passage. In his popular book, he tried to demonstrate the prayer of Jabez could be incorporated in the life of current believers in such a way that they would experience material and spiritual blessing. Bruce Wilkinson membuat dirinya menjadi terkenal dari bagian yang tidak jelas ini. Di dalam bukunya yang terpopuler, dia mencoba mendemonstrasikan bahwa doa Yabes dapat dimasukkan ke dalam kehidupan orang-orang percaya di masa kini, sehingga mereka bisa mengalami berkat materi dan berkat rohani. Of course, the book sold. It was exactly what people wanted to hear. Wilkinson turned the offhand story into a kind of incantation, the secret to success straight from the mouth of God.
Tentu saja bukunya laku keras. Itu kan persis dengan yang orang-orang mau dengar. Wilkinson mengubah cerita ini menjadi semacam mantra, rahasia kesuksesan langsung dari mulut Tuhan. But anyone who is filled with the Holy Spirit and can understand the written word of God according to its context would have discovered the deceptive and intentional misleading interpretation. Tetapi siapapun yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa mengerti firman Tuhan yang sesuai dengan konteksnya akan menemukan interpretasi yang menipu dan sengaja dibuat untuk menyesatkan orang. This very short story tells us that Jabez is named because of the pain that his mother endured at his birth. Apparently, Jabez thought that such name would cause him and others experience pain. So he prayed that God will prevent this become a self-fulfilling prophecy. Cerita yang sangat singkat ini memberitahu kita bahwa Yabes dinamai karena rasa sakit yang dialami ibunya saat melahirkan. Rupanya Yabes berpikir bahwa nama seperti itu akan menyebabkan dia mengalami rasa sakit atau menyakiti orang lain. Jadi dia berdoa agar Tuhan mencegah hal ini menjadi suatu ramalan yang akan terpenuhi dengan sendirinya. Jabez simply responds to the Hebrew idea that a name will bear consequences for the person. The author wanted to remind us that we need to pay attention to the meaning of a name, so much so that at time we might want to ask God, cry out to God and pray to God to alter that meaning. Yabes hanya menanggapi gagasan kebudayaan orang-orang Yahudi bahwa sebuah nama akan membawa konsekuensi bagi orang tersebut. Penulis kitab ini ingin mengingatkan bahwa kita perlu memerhatikan arti sebuah nama sedemikian rupa sehingga kadang kita mungkin mau meminta Tuhan untuk merubah makna nama itu. Jabez has been compared to the prosperity gospel and has received reproaches often addressed towards that doctrine. Example, that Jabez's prayer suggests that God must do what the people want rather than the people following God's will. Yabes telah dibandingkan dengan Injil kemakmuran dan telah menerima celaan yang sering ditujukan kepada doktrin itu. Contohnya, doa Yabes menunjukkan bahwa Tuhan harus melakukan apa yang manusia inginkan daripada manusia mengikuti kehendak Tuhan. The prayer of Jabez became very popular within section of the fundamentalist Pentecostal Christian movement. It was particularly evident in those churches associated with the New Apostolic Reformation, Kingdom Now theology, Dominion theology. Doa Yabes menjadi sangat populer di kalangan gerakan Kristen Pentakosta. Ini sangat terlihat jelas di gereja-gereja yang terkait dengan reformasi kerasulan baru, teologi kemakmuran, teologi kuasa kerajaan di bumi. Many within the New Age prosperity gospel movement took that prayer to the extreme, using the prayer in an almost superstitious way, chanting in numerous repetition, believing it to be the method to secure wealth and prosperity, good fortune, health and happiness. Banyak orang dalam gerakan zaman baru ini, Injil Kemakmuran, mengambil doa ini tuh secara ekstrim, menggunakan doa ini dengan cara yang hampir tahayul, melantunkan doanya berulang-ulang. Mereka percaya bahwa ini adalah metode untuk mengamankan kekayaan dan kemakmuran, kesehatan dan juga kebahagiaan. As Jabez prayed, he simply wanted God to place his protection hand around him. Jabez is actually more concerned that he became unforgiving and uncaring towards the people around him, that he will continue to become pain to others, as his name suggests. Saat Yabez berdoa, dia hanya ingin Tuhan meletakkan tangan perlindungannya di sekeliling dia.
Jabez sebenarnya hanya lebih khawatir bahwa dia akan menjadi orang yang tidak bisa mengampuni dan tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia akan terus membawa sakit kepada orang lain seperti namanya. But Jabez knew that only if he stayed in the presence and company of God, he would be established and raised up to be fruitful in fulfilling God's plan. Tapi Yabez tahu bahwa hanya apabila dia berada di hadirat dan persekutuan Tuhan, dia akan ditegakkan dan dibangkitkan untuk berbuah dalam rencana Tuhan. He is no longer a pain to others, but living according to the will and purpose of God. Ia tidak lagi akan menjadi sakit untuk orang lain, tetapi hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. When Jabez prayed to God to enlarge his territory, listen to this. At that point, Jabez was surrounded by the evil tribes. So, by praying for God to enlarge his territory, Jabez was actually asking God to drive out evil from his life. Not just in his land, but in his life, in his heart as well. So that the glory of God can be manifested more in him. Ketika Yabez berdoa kepada Tuhan untuk memperluas wilayahnya, dengarkanlah. Pada saat itu Yabez sedang dikelilingi oleh suku-suku jahat. Jadi dia berdoa pada Tuhan untuk memperluas daerahnya. Sebenarnya dia meminta Tuhan untuk menjauhkan kejahatan dari hidupnya. Bukan hanya di tanahnya, tetapi juga di hidup dan di hatinya. Agar kemuliaan Tuhan bisa lebih dalam dan nyata dalam dirinya. The intention was actually to drive out these wicked and cursed Canaanites as God commanded the Israelites to do as they begin to settle down and take root in the land. Maksudnya adalah untuk mengusir orang-orang Kanaan yang jahat dan terkutuk, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel sewaktu mereka mulai menetap dan berakar di tanah itu. When Jabez prayed that God will bless him indeed. Okay, double use of the Hebrew word barak, which means blessing, okay, is displayed in this chapter, okay. What does it mean? Literally, what Jabez is saying is this: God, would you barak me, bless me. Jabez wanted a double blessing. Jabez prayed to be blessed indeed. It means he wanted a real blessing. Oke, ketika Yabez berdoa agar Tuhan akan memberkati dia menggunakan berkat ganda dari barak. Barak artinya berkat dalam bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan akan berkati saya. Jadi berkati itu ada dua di dalam pasal ini. Yabez ingin berkat ganda. Yabez benar-benar doa untuk diberkati ganda. What does it mean by real blessing? Barak in Hebrew. Apa artinya berkat ganda, barak di bahasa Ibrani? There are many who are blessed, but that blessing of material, wealth, and fame might not be beneficial for them. Ada banyak orang-orang yang diberkati, tetapi berkat kekayaan, materi, dan ketenaran mereka mungkin tidak bermanfaat untuk mereka. They may have received something that is in one sense a blessing, such as family, wealth, fame, health, security, beauty. But yet because of fundamental dissatisfaction in their life and without a grateful heart, godlessness, they do not truly enjoy the blessings. Mereka mungkin sudah menerima sesuatu yang di dalam satu sisi merupakan sebuah berkat. Contohnya keluarga, kekayaan, ketenaran, kesehatan, keamanan, kecantikan. Tetapi karena dasar mereka tidak puas dengan kehidupan mereka, tanpa hati bersyukur, tanpa Tuhan, mereka tidak bisa benar-benar menikmati berkat tersebut. Even worse, sometimes blessing turn out to be curse to us in that we make an idol of that blessing. Lebih parahnya lagi, kadang berkat itu bisa menjadi sebuah kutuk
apabila kita menjadikan berkat itu sebagai berhala. On the contrary, many things that are outwardly cursed might end up to be eventually become blessing to us. Sebaliknya, banyak hal yang secara lahiriah terkutuk mungkin bisa pada akhirnya menjadi sebuah berkat untuk kita. I give you a few examples. Saya kasih Anda beberapa contoh. I'm sure some of you have heard and watched a news. Coco Lee, very famous Hong Kong musician, actress, dancer, singer. Friends, she has everything. She has the look, she has the talent, she has the wealth, she has the fame, she enjoyed the glory, but she committed suicide. Saya yakin mungkin beberapa dari Anda pernah menonton atau membaca berita Coco Lee. Coco Lee itu adalah artis, penari, dan penyanyi yang sangat terkenal dari Hong Kong. Dia mempunyai segalanya. Dia mempunyai wajah yang cantik, dia mempunyai talenta, mempunyai kekayaan, ketenaran, tetapi dia bunuh diri. Some of you may be saying, oh, because perhaps Coco Lee doesn't know Jesus. Mungkin sebagian dari kalian berkata, oh mungkin karena dia, Coco Lee, tidak mengenal Yesus. But I'm sure some of you who are in Singapore know the recent case. Singapore former politician, Speaker of Parliament, Ambassador of Center for Fathering Dads for Life, who called himself a staunch Christian, commits adultery, got caught and destroyed all his integrity and career publicly. Tapi saya juga yakin mungkin sebagian dari Anda yang di Singapura juga pernah mendengar kasus ini. Kasus ini baru saja terjadi. Mantan politikus di Singapura, dia adalah juru pembicara parlemen. Dia duta besar pusat untuk para ayah, Dads for Life. Artinya ayah untuk seumur hidup. Dia ini mengakui dirinya sendiri sebagai pengikut Kristus yang kokoh. Tetapi dia melakukan perzinahan. Dia tertangkap dan habis seluruh integritas dan karirnya di depan umum. Why would a Christian who have everything like him do such a thing? Mengapa seorang Kristen yang sudah memiliki segalanya seperti dia bisa berbuat hal seperti itu? Same like Coco Lee, he has everything. Sama seperti Coco Lee, dia juga memiliki segalanya. Beautiful family, beautiful children, career, fame, wealth, status, and even Jesus as he proclaimed. Dia mempunyai keluarga yang baik, anak-anak yang baik, karir, ketenaran, dan kekayaan, status, dan lebih lagi, Yesus seperti yang dia proklamasikan. That brought us to a very important point number 3. Dan ini membawa kita ke poin yang sangat penting di poin nomor 3. Point number 3. Jabez cried out to God that I may not cause pain. Dan poin nomor 3, Yabez menangis kepada Tuhan supaya aku tidak menyebabkan kesakitan. Jabez asked to be kept from evil, that he will not cause pain to others. Yabez meminta untuk dijauhkan dari kejahatan agar dia tidak menyakiti orang lain. How selfless is this prayer from someone who experienced so much pain since birth? He cried out to God to change his life so that he will no longer cause pain to others. Betapa tanpa pamrihnya doa ini dari seseorang yang mengalami sakit sejak lahir. Dia berseru kepada Tuhan untuk mengubah hidupnya agar dia tidak lagi menyakiti orang lain. Listen and see carefully. Those of you who read Alkitab, your Alkitab is not accurate. Dengar dan bacalah baik-baik. Anda yang baca Alkitab, Alkitab tidak memiliki terjemahan yang akurat.
That's why in this segment, Jabez cried out to God that he will not cause pain to others. Di bagian ini, Yabes berseru kepada Tuhan agar dia tidak lagi menyakiti orang lain. Some other translation render this with the idea that the pain Jabez did not want to cause was his own. He used this expression in allusion to his name, which signifies grief. Lord, let me not have that grief which my name implies and which my sins deserve. Beberapa terjemahan lain menerjemahkan ini dengan ide bahwa kesakitan Yabes tidak mau disebabkan karena sakitnya untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan ungkapan ini untuk menyebut namanya yang berarti kesedihan. Tuhan, jangan biarkan aku memiliki kesedihan yang tersirat dari namaku dan yang pantas untuk dosaku. Whichever way, Jabez recognized the evil in this world. No doubt, because he had lived through much pain in his life. Jabez recognized that he needed God to keep him from evil, that the hand of God would be with him. Apapun itu, Yabes mengenali kejahatan di dunia ini. Tidak diragukan lagi karena dia telah mengalami banyak rasa sakit dalam hidupnya. Yabes menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan untuk menjauhinya dari kejahatan, bahwa tangan Tuhan akan menyertainya. He prayed for God's continual presence on his life, that God would keep him from evil. Listen, this request was similar to Christ's teaching on prayer. Deliver us from evil. Matthew chapter 6 verse 13. Dia berdoa untuk hadirat Tuhan yang terus-menerus ada dalam hidupnya agar Tuhan menjauhinya dari kejahatan. Permintaan ini mirip dengan permintaan Kristus. Jauhi kami dari yang jahat. Permintaan di dalam doa yang Tuhan sendiri ajarkan di Matius 6 ayat yang ke-13. Even though his name meant pain, he asked God that you would keep him from that identity, that he may not cause pain to others, that he may not cause pain to himself. Biarpun arti namanya sakit, dia meminta Tuhan untuk menjauhinya dari identitas itu agar dia tidak menyebabkan sakit kepada orang lain dan dia tidak menyebabkan sakit kepada dirinya sendiri. On the contrary, many counterfeit Christians today who have everything but yet so ungrateful cause so much pain to others. Pain towards their own family, pain towards their own children, pain towards their spouses, and pain towards their parents. Sebaliknya banyak orang Kristen palsu hari ini yang memiliki segalanya tetapi sangat tidak bersyukur dan membawa banyak rasa sakit kepada orang lain, menyakiti keluarganya sendiri, menyakiti anak-anaknya sendiri, dan menyakiti pasangan mereka dan menyakiti orang tua mereka. What Jabez did is not about asking for things or material wealth out of greed or selfish ambition. Instead, he was calling upon the Lord to help him accomplish God's promises for his people. Yes, God's promises for Israel, more for the benefit of others rather than for his personal gain or profit. Apa yang Yabes lakukan bukanlah meminta hal-hal atau kekayaan materi karena keserakahan dan ambisi egoisnya. Sebaliknya, dia memanggil Tuhan untuk membantu dia untuk memenuhi janji-janji Tuhan untuk umatnya. Janji-janji Tuhan untuk bangsa Israel. Lebih kepada keuntungan orang lain daripada keuntungan diri sendiri. Jabez was known as a man of faith, not a man of wealth. Yabes dikenal sebagai orang beriman, bukan orang kaya. He did not receive financial blessing in return for this famous prayer. Dia tidak mendapatkan berkat keuangan sebagai imbalan dari doa yang populer ini. But through grace, he received the will God executed through his life. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, dia menerima kehendak Tuhan
yang digenapkan melalui hidupnya. Jabez studied and obeyed the law and prayerfully trusted God to guide his life. Eventually, the city where the scribes lived was named after Jabez due to his knowledge of the law of God. Yabes mempelajari dan mematuhi hukum dan percaya kepada Tuhan untuk menuntun hidupnya. Akhirnya, kota di mana para ahli Taurat tinggal dinamai Yabes karena pengetahuannya tentang hukum Tuhan. His legacy lasted because of the many disciples he left behind. Jabez's life demonstrates from fame to fame, from pain to praise. Warisannya bertahan karena banyak murid-murid atau pengikutnya sewaktu dia meninggal. Kehidupan Yabes mendemonstrasikan dari dituduh menjadi disanjung, dari sakit menjadi salut. The name Jabez literally means born with pain. Nama Yabes secara literal berarti lahir dengan rasa sakit. But when he let go of the shame it covered him in, and he cried out to God and lived an honorable life, God granted his request and took away his shame. Just as it is written, the prayer of a righteous person avails much. Tetapi sewaktu dia melepaskan rasa malu yang menutupi dirinya, dia berdoa dan menangis kepada Tuhan dan menghidupi kehidupan yang terhormat, Tuhan mengabulkan permintaannya dan menghilangkan rasa malunya. Seperti yang sudah tertulis, doa orang benar besar kuasanya. My dear brother and sister, saudara-saudariku yang terkasih, I just want to encourage you tonight. Saya hanya ingin menyemangati kalian semua malam ini. Same like Jabez. Sama seperti Yabes. If you find yourself being put in a situation where others inflicted pain on you, apabila Anda berada di dalam situasi di mana orang lain menyakiti Anda, when it is no fault of yours, biarpun itu bukan kesalahan Anda, learn from Jabez. Belajarlah dari Yabes. Don't give up. Jangan menyerah. The God of Israel that Jabez cried out to is the God whom you worship too. Tuhan Israel yang Yabes menangis kepadanya adalah Tuhan yang Anda sembah juga. He turned Jabez's pain to praise. Dia mengubah Yabes dari sakit menjadi salut. He turned my pain to praise too. Dia mengubah rasa sakitku juga menjadi salut. And he can turn your pain to praise too. Dan dia juga bisa mengubah sakitmu menjadi salut. And for some of you, if you're stuck in a situation or in a sinful way that you need to get out from, dan untuk sebagian dari kalian yang masih terpikat di dalam dosa yang engkau perlu jauhi, may I encourage you to cry out to God in humility. Bolehkah saya menyemangati kalian untuk menangislah kepada Tuhan dalam kerendahan hati? When we learn to submit our will to God and continue to live in sanctification and holiness, the Lord will hear you when you cry out to Him in humility and in righteousness like Jabez. Ketika kita belajar untuk tunduk dalam kehendak Tuhan dan hidup dalam kekudusan, Tuhan akan mendengarmu sewaktu Anda menangis kepadanya di dalam kerendahan hati dan kebenaran seperti Yabes. And you will begin to see God move in a mighty way in your life when you finally learn to trust Him and forsake your sinful practices. Dan engkau akan mulai melihat Tuhan bergerak dengan cara yang luar biasa di hidup Anda ketika Anda akhirnya belajar untuk mempercayai Dia dan meninggalkan perbuatan dosa Anda. Let us pray. Mari kita berdoa.